Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Yuk lanjutkan lagi diskusinya. Sekarang kita akan belajar mengenai dimensi 3. Ini materi pembelajaran yang baru ya. KD-nya yaitu tentang jarak. Jarak apa saja yang akan kita pelajari? Nah, jarak titik ke titik, ada jarak titik ke garis, dan ada jarak titik ke bidang. Untung ya kita nggak mempelajari jarak antara kita. Tapi tetap jaga jarak untuk prokes kita ya. Mudah-mudahan selalu sehat semua. Nah, kita akan belajar titik ke titik. Nah, setelah mempelajarinya dan melihat video pembelajaran ini, nah kalian dapat menentukan bagaimana menghitung jarak jika diketahui koordinatnya dan bagaimana jika jarak titik ke titik itu ada di dalam ruang. Nah, coba kita cek jarak titik ke titik kalau diketahui koordinatnya. Misalkan soalnya seperti ini. Jadi karena koordinatnya ada di dimensi 3 ya di ruang, maka ada 3x, y, z gitu. Jadi kita tinggal menghitung selisihnya, lalu dikuadratkan dan di bawah tanda akar. Nah seperti itu nih, ini masih familiar ya, mutlak berarti selalu positif. Nah kalau misalnya contohnya seperti ini, jika misalnya ada titik A dan B. Oh ini titiknya P dan Q misalkan. Nah kemudian kita hitung dikurangi ya, 0 kurangi 5 tuh. Kemudian yang 7 dikurangi 2, yang 6 dikurangi 1, kemudian dikuadratkan. Karena ini 0 dan 5 selisihnya 5, dikuadratkan 25, ini 7 dan 2 juga 5, dikuadratkan jadi 25, 6 dan 1 juga 5 tuh. 5, 5, 5 ya, jadi 25 kali 3. Nah, 25 kali 3 ini disederhanakan. Akar 25, 5. Nah, di dalam tanda akarnya ada 3. Jadi 5 akar 3. Jadi cara menyederhanakan begitu ya, dibagi oleh bilangan berbentuk kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau misalnya dalam bangun ruang. Kalau dalam bangun ruang, titiknya seperti apa ya? Nah, perhatikan ini ada kubus, mungkin masih ingat kubus itu ada 6 sisi, ada 6 bidang, ada yang berhadapan, ada yang berseberangan ya, ada yang di depan, di belakang, di kiri, kanan, atas dan bawah gitu. Kemudian terdiri dari rusuk-rusuk kubus, ada diagonal bidang, ada diagonal ruang, banyak sekali ya di kubus dan ini mungkin sudah pernah dipelajari. Dan jadi ini mengingatkan kembali memorinya ya. Nah, perhatikan dari kubus ini katanya hitung jarak titik B ke F. B ke F. Nah, itu B ke F itu berarti panjang rusuk ya. Kalau misalnya diketahui rusuknya 20 ya B ke F juga 20. Kan? Nah, kalau A ke D gimana? A ke D. A ke D juga sama rusuk. Kayaknya sama juga nih 20. Tuh. Sekarang apa? G ke H. Oke, G ke H. Rusuk masih rusuk. Karena ini rusuknya ada berapa? Coba dihitung ya. G ke H juga itu adalah panjang rusuk, jadi 20 juga. Nah, kalau A ke C, A ke C. Nah, A ke C kita lihat ya. A ke C itu kita sambungin garisnya. Nah, ini adalah diagonal bidang. Jadi bidangnya A, B, C, D, diagonal bidangnya menghubungkan titik A ke C. Jadi jarak A ke C adalah jarak atau panjang dari diagonal bidang AC. Nah, kita keluarkan misalnya seperti ini ya. Ini AC. Nah, ini bentuknya segitiga. Segitiganya siku-siku. Jadi kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Jadi ketika jarak titik antara titik dalam bangun ruang, kita harus membayangkan titik itu ada di mana, kemudian bayangkan segitiganya yang mana. Nah, kebetulan segitiganya ini nih. Kita tinggal menghitung panjang AC. Pakai rumus Pitagoras berarti BC dikuadratkan atau 20 kuadrat. Ini juga AB-nya 20 dikuadratkan, jadi tinggal panjang AC adalah akar dari penjumlahan kuadrat sisi yang lain. Tuh. Berarti ini 400 dikali 2.
Nah, akar dari 400 kali 2, ya kita sederhanakan, akar 400-nya 20, akar 2-nya tetap di bawah tanda akar, jadi 20 akar 2. Jadi kesimpulannya, jarak A ke C itu sama dengan panjang diagonal AC sama dengan 20 akar 2. Harus selalu diingat ya. Jadi kalau panjang diagonal itu A akar 2, di mana A-nya itu adalah sisinya. Jadi kalau misalnya berapa panjang diagonal kubus yang rusuknya 6 misalnya. Jadi 6 akar 2 gitu. Dan seterusnya ya. Oke, yang sekarang HB. HB, kita perhatikan HB ini adalah diagonal ruang. Tarik lagi segitiganya. Oke, udah dikuadratkan. Dikuadratkan dua-duanya 20 akar 2 dan 20. Oke, dikuadratkan. Nah, 20 akar 2 itu berarti 20 dipangkatkan 2 400 dikali akar 2 dipangkatkan 22 di 800 ditambah 400. Jadi 400 kali 3. Nah, ini sederhanakan lagi. Tuh. Ini di bawah akar ya semua ya. Ini di bawah akar. Nah, ini akar dari 400 itu 20. Nah, ini 3-nya masih di bawah akar ya 20 akar 3. Jadi kesimpulannya jarak H ke B itu adalah 20 akar 3. Jadi untuk diagonal bidang di dalam kubus itu A akar 3, di mana A adalah panjang rusuk. Panjang rusuk dari kubus ya. Jadi kalau panjang rusuknya misalnya 30, ya udah panjang diagonal ruangnya 30 akar 3. Nah, seperti itu. Nah, sekarang jika ada P di tengah-tengah AB, berapa panjang ruas garis GP? Ya, kita keluarkan lagi tuh. Bentuknya siku-siku, ya kita tinggal menghitung lagi sisi miring. Ya, ini dikuadratkan. Ini udah familiar sekali dan kamu udah profesional ya, udah bagus-bagus kalau untuk menghitung sisi miring segitiga menggunakan rumus Pitagoras. Oke? Ini ada 800 ditambah 100, 900, akar dari 900 adalah 30. Nah, jadi kesimpulannya, jarak titik G ke P di titik tengah AB adalah 30 cm. Ini soal diskusi kelasnya. Yuk diskusikan bareng-bareng di kelas supaya lebih paham lagi. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kemudahan dalam belajar dan di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.